Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rupanya TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah juga tidak pernah berhenti mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab, yang tentunya bahwasanya kalau kita belajar bahasa Arab, ya tidak ada yang kita harapkan melainkan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ya, kita tahu bahwasanya Allah sudah ridho bahasa Arab ini menjadi bahasa agamanya. Allah juga ridho bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa kitab sucinya. Allah juga ridho bahasa Arab ini menjadi bahasa nabinya. Dan tentunya kita selaku umatnya, dengan kita mempelajari bahasa yang telah Allah ridho ini, maka kita juga berharap bahwasanya kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya mari kita menata hati kita, menata niat kita agar apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah para pemirsa, kita melanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Terakhir ya, kita alhamdulillah sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-26. Dan di pelajaran 26 kita sudah masuk kepada latihan-latihan sampai kepada latihan yang ke-9. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada latihan ke-10. Baik. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku, bisa dibuka ya bukunya halaman 178 ya, halaman 178. Nah, itu tentang latihan ke-10. Baiklah para pemirsa, di latihan ini mu'allim menyampaikan perintahnya kepada kita, ta'ammal al-misal, ya, renungkanlah contoh. Summa kawin jumalan mislihi. Kemudian susun kalimat sepertinya, musta'milan fiha, menggunakan di dalamnya, jadi di dalam kalimat itu menggunakan apa? Yajibu ala, yaitu kata yang menunjukkan wajib atas, ya. Musta'inan bil kalimatil waridah bainal qausaini, ya, dengan mengambil bantuan dan pertolongan pada kalimat kata-kata yang ada di antara dua tanda kurung. Nah, baik, kita coba ambil contoh misal dulu. Misalnya kita lihat di sini, misal ya, misal yajibu alaina an nafhamal qur'ana wa na'mala bihi. Wajib atas kita agar kita memahami Al-Quran dan kita mengamalkan dengannya, mengamalkan Al-Quran tersebut. Baiklah para pemirsa, coba kita perhatikan dari contoh ini. Dari contoh ini yang bisa kita ambil ya terkait dengan perintah adalah yajibu ala. Nah, yajibu ala. Nah, setelahnya yajibu ala ini hurufnya apa? Yaitu kita mendapati di sini alai, ala dan temanna, jadi alaina, ya, alaina. Pertanyaannya mengapa kok di sini menjadi alaina? Ya, karena ini disesuaikan dengan dhamir ya pada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya menggunakan dhamir ya, atau di sini ada fi'il ya, an-nafhama. Ya, an-nafhama ya, supaya kita paham. Ya, supaya kita paham. Jadi kita mendapati fa'ilnya di sini adalah nahnu ya, nahnu nafham, kita paham. Nah, ketika di sini menggunakan nahnu ya, maka ketika digunakan disambungkan dengan ala, maka juga ala ditambahkan dengan dhamir untuk nahnu, yaitu ketika dhamir mutasilnya adalah na ya. Sehingga kita paham kenapa di sini na, karena di sini juga nahnu. Maka nah, ini ala, alaina ya. Nah, ini juga bentuk dari apa namanya, dhamir mutasil dari nahnu, sehingga sama. Ya, di sini nahnu, di sini juga nahnu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa menjawab ya dari sini
ketika nanti kita mendapati ada fiil, nah lihat dulu filenya. Filenya ini dengan domir apa? Maka kemudian dari domir itu kita sambungkan, ya kita ambil domir mutasilnya, kemudian kita sambungkan dengan ala. Jadi yajibu ala. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, insya Allah bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalau tadi kita dapat di sini nafham, ya ini kan kalau misalkan dipisah seperti ini, ya ini tanpa an berarti kan, jadi nafhamu al-Qur'ana wa na'malu bihi. Nah, kemudian karena di sini ada yajibu ala, nah, dan kemudian kewajibannya apa, berupa an di sini, maka an ini termasuk ambil yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi nafham menjadi nafhama, na'malu menjadi na'mala, karena terpengaruh dengan an ini. Nah, nanti juga bisa dilihat nanti di latihan berikutnya ya, bagaimana kemudian perubahan yang terjadi pada kalimat-kalimat yang ada di dalam dua kurung ini ketika digabungkan ya di sini, di dalam kalimat yang lengkapnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulakan Allah Ta'ala, insya Allah jelas ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang kalau sudah jelas silahkan dikerjakan dulu, dan setelah ini kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, sambil mengerjakan ya silahkan bisa di pause dulu videonya dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya mengerjakan, mari kita sekarang dibahas ya, kita bahas jawaban dari latihan ini. Baik, latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di sini sama diawali dengan kata yajibu. Nah, yajibu kemudian di sini ditambah dengan ala. Baik, nah kita mungkin tulis dulu kolom jawabannya ya. Kita buat kolom jawaban. Nah, ini sama semua ya, biar nanti cukup ya untuk penulisannya. Mungkin bisa kita tulis ulang nanti. Baik. Nah, baik, yang nomor 1 ya, nomor 1. Tadi di soal yajibu ya, yajibu ala. Nah ini ala kemudian disambungkan dengan apa? Ya untuk nomor 1 ya itu disambungkan dengan, kita lihat dulu di sini fiilnya. Fiilnya di sini adalah taktubu. Nah, dari fiil taktubu ini kan taktubu al-wajibati binti thomin. Nah, taktubu ini adalah fiil mudhari ya, dan di sini ada failnya. Apa itu failnya? Yaitu anta ya, anta taktubul wajibati binti thomi. Nah, karena di sini anta, maka kita ambil domir mutasilnya. Ya, domir mutasil dari anta adalah ka ya. Sehingga kalau disambungkan di sini, maka dia menjadi yajibu alaika. Nah, cukupnya yajibu alaika an yaitu taktuba, an taktuba, dia berubah menjadi fathah ya, an taktuba karena ada an di depannya. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah yajibu alaika an taktuba al-wajiba di binti thomin. Diwajib atasmu agar kamu ya menulis PR dengan teratur. Baik. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, tadi juga diawali sama ya, yajibu. Yajibu ala. Nah, ala apa sekarang di sini? Ya. Yajibu ala. Kita lihat dulu fiilnya. Tahfadzina. Tahfadzina ini domirnya apa di sini?
yaitu domirnya adalah anti ya. Anti tahfazina surataini hadal usbu'a. Jadi kamu seorang perempuan ya, kamu menghafal 2 surat pada pekan ini. Nah, kalau kita dapat kita di sini anti, maka ambil dhamir mutasil dari anti yaitu ki ya, ki. Sehingga kalau disambungkan dengan ala maka menjadi yajibu alaiki ya. Yajibu alaiki. Nah, ini yajibu alaiki an, tetapnya an. Nah, kemudian ketika ada an, nah di sini tahfadzina ini ketika dimasukkan an sebelumnya maka dia berubah. Berubahnya dengan apa? Dengan di bentuk nasabnya daripada ini karena ini termasuk asmaul khamsah ya, asmaul khamsah maka dia berubah menjadi antah dia berubah af'alul khamsah ya, af'alul khamsah ya, maka dia berubah dengan ketika masuk an maka dia dihilangkan nunnya ya. Jadi antah ya, fadhi antahfadhi ya, yajibu alaiki antahfadhi ya, lanjutannya sama ya, surataini hadal usbu'a. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita kasih harakat aja, berjelas ya. An ya tahfadhi. Nah, antahfadhi ya. Surataini hadal usbu'a. Baik. Jelas ya perubahannya dari tahfadina menjadi antahfadhi ya. Yajibu alaiki. Baik. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Diawali dengan kata yang sama, yajibu. Ala. Nah, sekarang ala apa di sini? Kembali kita lihat kepada fiil di sini. Fiilnya adalah takhrujuna. Takhrujuna. Takhrujunya ini fiilnya apa? Domirnya apa? Atau fa'ilnya apa dari dalam fiil takhrujuna? Ya, dia adalah fiil antum ya, antum. Jadi antum takhrujuna minal fasli bihudu'in. Ya, kalian keluar ya dari kelas dengan tenang. Nah, maka kalau kita tambahkan di sini karena kita diberi antum ya, kita ambil nomor mutasilnya yaitu dengan kum ya, seperti kum. Antum nomor kum kita sambungkan dengan ala menjadi alaikum ya. Alaikum. Nah, jadi yajibu alaikum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan an. Nah, dari takhrujuna termasuk af'al khamsah yang mana kalau kita memasukkan an dia dihilangkan nunnya. Di an ya takh ya an takh ya antah ru antakhru ya antakhruju. Nah, antakhruju oh ini tetap. Nah, untuk menunjukkan di awal jam tambahkan dengan alif antakhruju ya. Jadi yajibu alaikum antakhruju minal fasli bi hudu'in. Nah, seperti itu. Baik, ini nomor 3 ya. Di antakhruju minal fasli bi hudu'in. Baik, sekarang yang nomor 4. Awal yang sama, yajibu ya, ala. Baik, nah sekarang ala apa ini? Kita lihat lagi kepada fiilnya. Tadkhuluna. Ya, tadkhuluna sama dengan takhrujuna, berarti sama antum ya. Tadkhuluna al-fasla qabla dukhulil mudarrisi. Ya, kalian antum ya, kalian masuk kelas sebelum masuknya Pak Guru. Nah, karena ini antum ya sama yang seperti 3 ya, berarti domir mutasilnya adalah dari antum kum ya. Jadi disambungkan dengan alam jadi yajibu alaikum. Yajibu alaikum. Baik, nah, yajibu alaikum. Lalu an ya, an tadkhulu ya. Tadi tadkhuluna termasuk juga dari dalam af'al khamsah ya.
harakatin ya, tadkhulu ya. Nah, karena di sini menunjukkan waw jamak, maka tambahkan dengan alif. Antadkhulu ya, antadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarris ya, wajib bagi atas kalian untuk masuk ke kelas sebelum masuknya Pak Guru. Lalu yang kelima, yang terakhir ya. Nah, kita bisa melihat di sana ya, diawali dengan kata yang sama, yajibu ala. Nah, di sini tadrusul lughatal arabiyyata ya li'annaha lughatul Qur'an. Tadrusu ya berarti di sini antum ya. Afan, bukan antum, anta ya, anta. Satu orang laki-laki ya. Anta tadrusu, kamu belajar al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, li'annaha, karena bahasa Arab itu adalah lughatul Qur'an, bahasanya Al-Qur'an. Nah, kita dapat di sini anta ya, sama seperti yang nomor 1 ya. Anta berarti nomor mutasilnya adalah ka. Yajibu alaika ya. Yajibu alaika an. Nah, ini karena an ini adalah termasuk nasab, maka dia berubah menjadi tadrusa. Antadrusa, dia berubah jadi fathah ya, antadrusa. Baik. Nah, jadi seperti inilah jawaban dari latihan yang ke-10 ini ya. Baiklah para pemirsa, insya Allah cukup jelas ya. Jadi ini silakan disambungkan sendiri ya, dari yajibu alaika an taktuba ya, biar jelas kita kasih alqadah ya, an taktuba. Yajibu alaika an taktuba, ini sudah ya, berarti tinggal al wajibati bin didomin. Kemudian yajibu alaiki an tahfazi ya surataini hadzal usbu'a. Ketiga, yajibu alaikum ya, yajibu alaikum ya an takhruju minal fasli bi wudu'in. Lalu yang keempat, yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi. Lalu kemudian terakhir, yajibu alaika an tadrusa al-lughatal arabiyyah li'annaha lughatul Qur'an. Baiklah para pemirsa, alhamdulillah ini sangat cukup jelas ya untuk latihan yang ke-10 ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari latihan 10 ini ya semakin menambah ilmu bagi kita dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.